Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita sudah masuk ke bab 2 yaitu metabolisme. Jadi kompetensi dasarnya ya bisa dilihat. Kemudian ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan antara metabolisme dengan enzim, menjelaskan sifat-sifat enzim, menjelaskan mekanisme kerja enzim, dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, ini ada orang berlari. Nah, kalian pasti pernah berlari seperti ini ya. Dan setelah berlari, mungkin kalian merasa ngos-ngosan atau bahkan mengalami yang namanya nyeri otot. Nah, kenapa kira-kira bisa seperti itu? Jadi untuk menjawab pertanyaan anak-anakku sekalian, maka dari itu kita belajar tentang metabolisme. Oke, jadi materi pembelajaran kita pada hari ini hanya metabolisme dan enzim saja. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas katabolisme dan anabolisme. Jadi ibu langsung saja ya. Metabolisme adalah proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme terbagi menjadi dua. Ada anabolisme dan katabolisme. Jadi anabolisme adalah pembentukan senyawa sederhana menjadi molekul yang kompleks. Nah, jadi kata kuncinya di situ sebenarnya ini ana tambahkan menjadi anak. Jadi anak itu dibentuk oleh ayah dan ibu. Nah, jadi anabolisme adalah proses pembentukan. Kemudian kalau katabolisme adalah proses penguraian molekul kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Nah, sama dengan anabolisme tadi, ada kata kuncinya. Katabolisme kata kuncinya adalah ini kata. Kata-kata kan biasa diuraikan. Jadi bisa dipahami ya. Jadi satu pembentukan, satu penguraian. Dibentuk dari mana? Nah, dari senyawa kompleks, senyawa sederhana menjadi molekul kompleks. Nah, siapa yang diuraikan? Molekul kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Oke, bisa dimengerti? Ibu lanjut ya. Nah, kedua proses ini tidak bisa berlangsung kalau tidak ada enzim. Nah, olehnya itu kita bahas dulu enzim, baru masuk anabolisme dan katabolisme. Jadi yang dibahas tentang enzim di sini adalah mulai dari pengertiannya, sifat-sifatnya, cara kerjanya, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Langsung saja ke pengertian enzim. Jadi enzim adalah biokatalisator yang mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Nah, komponen enzim itu ada dua, ada namanya apoenzim. Jadi dia tersusun dari protein, bersifat termolabil, dia mudah rusak. Kemudian ada gugus prostetik, tersusun dari non-protein, dia bersifat termostabil, tidak gampang rusak. Jadi gugus prostetik ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada namanya koenzim, bahan organik, contohnya itu vitamin, NADH, dan koenzim A. Yang kedua ada kofaktor, jadi dia terdiri dari bahan anorganik, contohnya itu adalah logam-logam, ion logam ya, contohnya Fe, Na+, K+. Kemudian ibu lanjut ke sifat-sifat enzim. Jadi di sini ada beberapa sifat enzim: mempercepat reaksi, bekerja spesifik. Maksudnya bekerja spesifik ini adalah enzim itu hanya bekerja pada substrat tertentu. Misalnya enzim maltase itu dia hanya bisa mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian aktif dalam jumlah sedikit. Jadi biar sedikit itu enzim bisa juga bekerja. Kemudian bekerja bolak-balik, jadi dia bisa mengkatalisis suatu senyawa menjadi senyawa tertentu. Begitu juga sebaliknya. Terakhir dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah suhu, pH, kelembaban, dan seterusnya ya. Kemudian ibu masuk ke cara kerja enzim. Jadi enzim bekerja itu harus ada substrat, kemudian dia berikatan dengan enzim dan akhirnya dihasilkan produk. Nah, cara kerja enzim ini ada dua teori. Yang pertama, teori kunci gembok atau biasa dikenal dengan lock and key teori. Jadi di sini diibaratkan enzim itu adalah gemboknya yang memiliki sisi aktif. Kemudian substrat itu adalah kunci. Jadi dia yang akan berikatan dengan sisi aktif enzim seperti ini ya.
Nah, setelah berikatan dia akan menghasilkan produk. Ini produknya. Jadi enzimnya ini tetap tidak berubah. Nah, dia hanya menghasilkan sebuah produk. Kemudian teori berikutnya adalah teori ketepatan induksi, induced feed theory. Jadi perbedaannya di situ adalah kalau induced feed theory itu ini enzimnya. Jadi enzimnya itu dia bersifat fleksibel. Jadi dia akan menyesuaikan terhadap substrat yang akan datang. Nah, perhatikan baik-baik, di sini dia sudah berubah. Kenapa? Karena substratnya sudah datang seperti ini. Kemudian setelah itu berikatan dan akhirnya menghasilkan produk. Jadi itu bedanya. Ya, bisa dimengerti ya. Kemudian Ibu lanjut ke faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu adalah suhu. Jadi suhu mempengaruhi kerja enzim. Ketika suhunya rendah, enzimnya tidak bisa bekerja. Ketika suhunya tinggi, enzimnya akan rusak, mengalami denaturasi. Jadi enzim bekerja itu pada suhu 35 sampai ke ini sekitar 50 ya, bisa 50. Nah, jadi pada manusia itu enzim bekerja pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius. Jadi ini di daerah sinilah enzim bekerja secara optimum. Kemudian Ibu lanjut ke berikutnya yaitu pH. Jadi pH itu mempengaruhi kerja enzim, tergantung enzimnya. Jadi ada enzim yang bekerja pada suasana asam atau pH rendah, misalnya pepsin. Jadi pepsin ini letaknya di lambung. Lambung memang kan asam, jadi dia bekerja pada kondisi asam. Ada juga yang bekerja pada pH basah, misalnya tripsin. Ini bekerja di dalam usus. Tapi rata-rata enzim itu bekerja pada pH normal. Ya, sekitar pH 7. Sini ya. Contohnya pada amilase. Jadi amilase itu enzim yang bekerja pada mulut. Seperti itu ya. Nah, penurunan atau peningkatan pH secara drastis itu menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Kemudian selanjutnya konsentrasi enzim dan substrat. Nah, jadi ini berbanding lurus. Semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat reaksi sampai dia konstan. Artinya tidak bisa menaik lagi, tetap. Jadi begitu juga substrat. Semakin tinggi substrat, kecepatan reaksi juga bertambah sampai titik konstan. Ya. Kemudian lanjut ke inhibitor. Inhibitor ini dikenal dengan zat penghambat. Jadi inhibitor itu ada dua. Yang pertama inhibitor kompetitif. Jadi yang dimaksud dengan inhibitor kompetitif itu adalah ada persaingan antara inhibitor dengan substrat. Jadi ketika inhibitor berikatan dengan enzim, maka tidak akan menghasilkan produk. Seperti itu. Jadi ada persaingan. Nah, kalau substratnya langsung berikatan dengan enzim, bisa dihasilkan produk. Nah, kemudian berikutnya ada inhibitor non kompetitif. Jadi di sini bisa dilihat ada kata non, berarti tidak ada persaingan. Nah, tetapi inhibitor ini langsung berikatan kepada sisi allosterik enzim. Jadi tidak bersaing dengan substrat, tetapi dia langsung berikatan dengan sisi allosterik enzim, sehingga membuat sisi aktif enzim itu tidak lagi dikenali oleh substrat. Nah, coba perhatikan, berbeda ya, sisi aktifnya berbeda. Nah, sehingga substrat tidak bisa mengenali dan tidak menghasilkan produk. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kalau kompetitif itu ada persaingan antara penghambat atau inhibitor dengan substrat. Kalau non kompetitif itu tidak ada persaingan antara inhibitor dengan substrat. Ya, bisa dimengerti anak-anakku sekalian. Nah, itulah materi yang sempat Ibu sampaikan. Semoga anak-anakku sekalian dapat mengerti. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.